padu. Memang padu. Apa khabar semua penyokong bola sepak Malaysia? Terima kasih kerana kembali lagi bersama saluran ini untuk kita kupas isu yang tengah meletup dan bikin penyokong jiran sebelah mula rasa tak senang duduk. Geger, dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang khabar besar. Di tengah persiapan hidup mati melawan Vietnam, sebuah pengumuman mengejutkan datang langsung dari mulut sang arsitek, Peter Chlamovoski. Bukan cuma soal taktik, tapi soal masa depannya yang sempat dirumuhkan bakal meninggalkan skuad kebangsaan. Tak hanya itu, ada sinyal kuat bahawa dua raksasa liga akan segera menyarung jersey Harimau Melaya. Siapa mereka dan mengapa tiga tonggak utama kita justru dilaporkan terlambat melapor diri ke kem latihan? Jangan beranjak dulu kerana hari ini kita akan bedah tuntas tiga khabar paling panas yang menentukan nasib Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Belakangan ini, nama Peter Chlamovoski mendadak jadi buah bibir di media luar negara. Kabar angin kencang berhembus dari Jepun dan China. Klub-klub kaya di J-League dan Liga Super China dikabarkan mula menggoda Chlamovoski untuk meninggalkan posisinya sebagai ketua jurulatih Malaysia. Wajar saja, rekam jejaknya bersama FC Tokyo memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, apa jawapan Chlamovoski? Secara mengejutkan, pelatih asal Australia ini mematahkan semua spekulasi tersebut. Dengan tegas, ia menyebut rumor itu sama sekali tidak relevan. Saya di sini, saya bekerja keras dan saya suka menjadi ketua jurulatih skuad kebangsaan di sini, tegasnya. Chlamovoski merasa proses yang ia bangun sedang berada di jalur yang sangat tepat. Ia tidak ingin meninggalkan projek besar ini di tengah jalan. Bagi para fans, ini adalah jaminan stabiliti. Chlamovoski tetap setia dan ia siap membawa kita terbang lebih tinggi. Nah, ini yang paling bikin merinding. Harimau Melaya dipastikan akan segera mendapatkan tambahan tenaga yang luar biasa mengerikan pada bulan Jun nanti. Peter Chlamovoski memberikan lampu hijau bagi dua nama besar untuk bergabung, Bekson Da Silva dan Giancarlo Gallifuoco. Mari kita bicara soal angka. Bekson Da Silva bukan sekadar pemain asing biasa. Penyerang sensasi JDT ini baru saja menghancurkan rekod legenda negara, Indra Putra. Ia mencetak gol ke-107 di Liga Super. Total, ia sudah mengemas 181 gol. Bayangkan, ketajaman predator seperti ini memimpin lini depan kita. Pertahanan lawan pasti akan gemetar. Di sisi lain, benteng pertahanan kita juga akan semakin kokoh dengan kehadiran Giancarlo Gallifuoco. Bek kental KL City yang juga mantan pemain Tottenham Hotspur ini baru saja mencatatkan penampilan ke-100-nya. Chlamovoski mengaku sudah berbicara langsung dengan kedua pemain ini. Hasilnya, mereka sangat bersemangat dan tidak sabar untuk memberikan segalanya bagi Malaysia. Inilah kepingan puzzle yang selama ini hilang dari skuad kita. Namun, di tengah khabar gembira itu, ada sedikit kekhawatiran melanda kem latihan di Thailand. Sesi latihan pertama hanya diikuti oleh 25 pemain. 3 nama besar dikabarkan terlambat melapor diri. Mereka adalah Dion Kools, Daniel Ting dan Sergio Aguero. Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah ada masalah internal? Tenang dulu. Ternyata keterlambatan ini murni kerana komitmen profesional. Daniel Ting dan Aguero saat ini memang sedang beraksi di Liga Thailand. Sementara sang kapten Dion Kools baru saja membantu klubnya di Jepun, Cerezo Osaka, meraih kemenangan krusial. Mereka dijadualkan langsung bergabung dengan skuad di Bangkok sebelum terbang ke Nam Dinh untuk menghadapi Vietnam pada 31 Mac nanti.
Walaupun telat, kehadiran mereka sangat krusial untuk mencuri poin penuh di kandang lawan. Luar biasa bukan? Persiapan kali ini benar-benar penuh drama dan harapan. Dengan bertahannya Chlamovoski dan masuknya tenaga baru di bulan Jun, Harimau Melaya sedang menatap masa depan yang cerah. Tapi pertanyaannya untuk kalian, adakah menurut kalian kehadiran Bengtson dan Galifoko sudah cukup untuk membawa kita bersaing di level tertinggi Asia? Dan mampukah kita menumbangkan Vietnam di kandang mereka nanti? Tapi, tunggu dulu. Jangan seronok sangat kawan-kawan. Mari kita bedah secara logik. Mengapa kehadiran Bengtson da Silva ini dikatakan sebagai ancaman nyata buat striker-striker lokal kita sekarang? Kalau kita tengok data, statistik Bengtson di Liga Super memang tak masuk akal. Dia bukan sekadar penyerang biasa, tapi dia adalah mesin gol. Purata gol dia setiap perlawanan mencecah angka 0.9. Maksudnya apa? Hampir setiap kali dia turun ke padang, dia mesti sumbat gol. Cuba bandingkan dengan pilihan striker yang kita ada sekarang. Adakah ini akan menjadi pengakhiran buat era penyerang tempatan dalam kesebelasan utama? Ini adalah dilema besar buat si Chlamovoski. Di satu pihak, kita memang kemarau gol. Tapi di satu pihak lagi, persaingan merebut posisi utama akan menjadi sangat kejam. Belum lagi kita cakap pasal Giancarlo Galifoko. Kehadiran bek kelahiran Australia ini bukan sekadar pasal fizikal, tapi pasal leadership, pasal kepimpinan. Kita semua tahu, benteng pertahanan Harimau Melaya selalu sangat bocor di minit-minit akhir sebab kurang komunikasi. Giancarlo ini adalah kapten di KL City. Dia menjerit, dia mengatur dan dia memimpin. Adakah ini yang kita perlukan bila lawan gergasi Asia macam Korea atau Jepun nanti? Tentu saja. Tapi soalannya sekarang, siapa yang bakal dikorbankan? Siapa pemain yang kedudukannya terancam kalau dua gergasi ini masuk? Adakah ini akan bawa keharmonian atau bakal cetuskan persaingan panas dalam bilik persalinan? Inilah yang kita kena perhatikan betul-betul. Sebab Jun nanti bukan sekadar kem latihan biasa, tapi ini adalah permulaan revolusi besar-besaran Harimau Melaya era baru. Tuliskan pendapat kalian di kolom komen sekarang juga. Jangan lupa klik butang like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya, Sukan Tiger, pamit dulu. Selamanya Harimau Melaya.